Di situ ketika Bumi mulai menggali, kemudian mengangkat kuali itu dan dibuka, gak hanya bangkai tikus dan juga bangkai cing, melainkan juga ada janin yang masih kecil sekali ditaruh di kuali itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rawuh, Sugeng Rahayu semuanya. Semoga di rumah sehat selalu dilimpahkan rezekinya dan juga dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi di channel Aksara Karsa bersama saya Bara Bala Karsa. Kali ini kita cerita tentang penelusuran sahabat saya atau teman saya bernama Bumi ketika menemui salah satu narasumber yang itu sempat curhat di DM kenapa rumahnya itu sangat horor. Padahal udah dibeli 15 tahun, tapi rumahnya itu nggak enak banget buat dihuni. Seringkali itu terjadi hal-hal di luar nalar seperti penampakan, benda jatuh, bahkan hal-hal yang itu nggak bisa dijelaskan secara logika. Bagaimana ceritanya? Cerita tentang penelusuran membuktikan bahwa rumah itu benar-benaran horor atau mistis. Sebelum itu jangan lupa buat like, komen, dan juga subscribe. Dan jangan lupa buat share cerita ini kemanapun, dimanapun, dan pada siapapun, agar channel ini semakin berkembang dan semakin bisa menyebarkan cerita-cerita menarik di kemudian hari. Tanpa basa-basi, kita langsung aja ke ceritanya. Nah, cerita bermula di mana narasumber itu bernama Ani itu curhat di DM saya mengenai rumahnya yang cukup angker katanya. Beberapa foto juga di-share ke saya, bahkan video juga. Cuma emang nggak mungkin saya buat kasih di sini karena menjaga privasi dari narasumber kali ini. Nah di situ karena saya nggak bisa buat ke tempatnya, itu daerah Jawa Timur ya, deket sama Malang kalau nggak salah. Nah di situ Mbak Ani, ini saya minta buat nunggu beberapa orang ya, saya kirim 2 orang, Sandy dan juga Bumi, buat kesana buat ngecek apakah rumahnya itu bener-bener angker seperti tutur dari Mbak Ani ini. Nah kita akan bercerita dari sudut pandang Bumi ya. Nah di sini sudut pandang Bumi sama nanti kita tambah sudut pandangnya Sandy dan juga Mbak Ani. Oke, tanpa basa-basi kita langsung ke ceritanya aja. Ani bercerita bahwa rumahnya ini cukup angker. Rumahnya itu cukup sangat menakutkan untuk dihuni. Padahal udah 15 tahun, tapi kenapa udah ngundang beberapa praktisi spiritual, bahkan entah itu bernama Ustadz, Kiai, dan dukun, tapi nggak pernah ada yang berhasil. Rumah ini selalu ada yang menghantui. Rumah ini selalu mencekam. Bahkan gangguan-gangguan semakin lama itu semakin nggak bisa dinalar, bahkan semakin parah seiring dengan bertambahnya tahun. Di situ singkat cerita Bumi dan Sandy itu datang ke tempat yang itu rumah yang lumayan besar ya, dengan gerbang yang itu digeser lumayan gede. Kemudian Ani udah menunggu itu di dalam gerbang. Di situ bersapa-sapalah itu antara Ani, Sandy dan juga Bumi. Di sini Bumi bertanya, "Mbak, ini rumahnya bagus juga nih, tapi kok katanya serem?" Nah, tanyalah itu Bumi sama Ani. Ani pun menjawab, "Oh iya mas, rumahnya emang bagus, luas, tapi coba deh masuk ke dalam. Kalau di luar itu mungkin nggak kerasa, tapi kalau udah masuk pasti deh ada hawa-hawa itu nggak enak gitu kan." Nah, ajaklah itu Ani kepada Bumi dan juga Sandy. Bumi cukup menelan ludah. Apakah benar rumah ini benar-benar angker seperti yang diucapkan oleh Ani? Karena emang Bumi nggak merasakan bahwa rumah ini memiliki kejanggalan, bahkan nggak ada sama sekali energi negatif yang terpancar dari rumah ini. Sampai Bumi ini merasa bahwa Ani ini hanya seperti caper ya, cari perhatian, agar mereka berdua ini datang buat ngecek rumahnya, mungkin biar viral mungkin kan, pikir Bumi waktu itu. Tapi ketika Bumi udah masuk, langkah pertama itu benar-benar kerasa, baru Bumi percaya
bahwa rumah ini benar-benar angker. Tapi kenapa di luar itu biasa-biasa aja? Seolah-olah itu ada lingkup atau suatu pagar. Yang itu ketika kita melewati pagar itu, baru kerasa. Kerasa apa? Kerasa hawa yang itu nggak enak sama sekali buat dirasakan. Nah di situ ada juga satu sosok. Satu sosok yang itu sangat kelihatan. Ketika Bumi baru melangkahkan kaki, di mana sosok itu mengintip, set gitu kan. Itu di lantai atas kan ada kayak tangga. Lantai atas tuh ada tangga tapi kayak ngintip dikit. Wajahnya itu serupa wanita. Cuma sebelahnya di sini kayak hilang gitu kan. Sebelahnya di sini hilang separuh. Wajahnya hilang separuh. Hanya misalkan wajah di sini yang emang itu rusak. Bumi langsung agak kaget karena emang baru datang, baru masuk satu langkah, tiba-tiba udah disambut hawa yang gak enak beserta wujud yang emang itu gak karuan. Nah di situ Ani pun menawarkan buat duduk dulu di sofa ruang tamu. Nah Ani pamit buat ambil minuman buat mereka berdua, Sandy dan juga Bumi. Di situ Sandy sempat tanya sama Bumi, Bum, kerasa nggak? Tanya Sandy sama Bumi. Bumi pun menjawab, iya kerasa. Tadi ada juga sosok yang emang itu di atas. Tapi nggak ada kerasa hal menakutkan di wujud itu. Kayak wujud itu cuma penasaran sih. Mungkin apakah wujud itu hanya mampir atau emang penghuni asli rumah ini? Entah. Belum bisa dipastikan. Jawab Bumi kepada Sandy. Sandy hanya mangguk-mangguk gitu kan. Hanya manggut-manggut sambil melihat situasi di rumah itu. Ya dengan tatapan kanan, kiri, atas, bawah, melihat segala penjuru, memastikan keadaan dari rumah itu. Nah, singkat cerita Ani pun datang membawa satu nampan berisi 3 minuman. Diletakkanlah di meja. Kemudian Ani mempersilahkan buat Sandy dan juga Bumi meminum minuman yang udah dibuat sama Ani. Nah di situ ketika mau minum, Sandy ini bukannya meminum, tapi malah membuang minumannya itu ke salah satu pot yang berisi bunga. Nah, Ani kan bingung ya. Ani merasa Sandy ini nggak sopan sama sekali. Terus bilang gini kan Ani, Mas kok dibuang kayak gitu? Saya udah capek-capek bikin loh, kok malah dibuang? Nah, Sandy di sini malah kayak tersenyum kecut. Mbak, gak gini caranya juga mbak. Kalau emang nyambut tamu, masa air seperti ini buat nyambut tamu sih? Pakailah air yang lain mbak, jangan di keran. Keran itu udah kotor. Nah, di situ kan Bumi heran. Ani pun juga heran. Airnya bersih. Kenapa Sandy bilang kotor? Nah, di situ kan timbul banyak tanya dari Sandy dan juga Bumi. Bumi pun yang temannya Sandy itu kurang mengerti. Kenapa Sandy bilang seperti itu? Baru Sandy ini berdiri, kemudian berjalan menuju dapur. Dibukalah pintu yang itu ada wastafel ya. Dicari nggak ketemu. Entah nyari apa. Bumi pun ngikutin Sandy. Ani pun juga sama ngikutin Sandy. Kemudian Sandy ini berjalan menuju bangunan belakang. Nah di situ Sandy pun tanya sama Ani, Mbak Ani, ini tandon air atau tempat air yang biasanya buat disimpan itu di mana? Ya tandon air lah, gede gitu kan biasanya tandon air kan. Tanya Sandy ke Ani. Di situ Ani bilang, tandon airnya tuh di belakang mas. Emang buat apa? Lihat tandon air. Gak apa-apa. Saya mau lihat aja tandon airnya di mana. Nah di situ di antara Sandy sama Ani itu menuju tandon air. Ya. Itu benar-benar tinggi. Kalau naik pun harus itu naik kayak tangga. Naik kayak tangga terus baru itu bisa sampai ke atas. Karena memang itu cukup tinggi. Hanya dengan tangga itu bisa ke atas. Di situ Sandy pun naik. Sandy pun mengajak Bumi buat naik juga buat ngelihat isi dalam tandon airnya. Dan ketika dibuka, Bumi langsung muntah. Muntah karena apa? Di dalam tandon airnya itu berisi bangkai tikus. Gak hanya satu, melainkan ada juga bangkai kucing yang ada di dalam tandonnya. Sekarang dinalar dulu,
tandon air yang benar-benar rapat, sangat rapat. Kenapa? Ada tikus, bahkan kucing bisa masuk di situ. Tikusnya nggak cuma satu, kucingnya nggak cuma satu. Aneh kan di situ. Barulah kejawab ketika Sandy bilang bahwa air ini kotor. Kenapa disajikan ke tamu? Di situ baru ketahuan ternyata tandon itu yang kotor. Tandon air itu kotor karena berisi bangkai-bangkai kucing dan juga tikus. Disitulah turun. Sempat juga Sandy buat motret dalam tandon ya, buat nanti dikasih tahu ke Ani bahwa apa yang dia ucapkan kotor itu ini buktinya. Nah, ketika turun, barulah mereka duduk lagi di ruang tamu. Ditunjukkanlah itu foto di mana isi dalam tandonnya seperti itu. Ani pun terkejut. Ani pun minta maaf ya, karena nggak tahu bahwa dalam tandon air itu berisi bangkai tikus dan juga kucing. Disitulah terjawab tadi ya, kenapa Sandy sampai bilang bahwa airnya kotor. Nah, waktu udah lumayan sore. Kemudian Ani menunjukkan tempat di mana Sandy dan juga Bumi ini nantinya akan tidur. Dikasih tunjuklah itu di atas, lantai atas ada 2 kamar dan itu kamar kosong, silakan dipakai. Mau 1 kamar atau 2 kamar bisa. Tapi emang pada milih 1 kamar ya, Sandy sama Bumi ini 1 kamar. Kemudian di depannya itu kan ada kamar lagi, itu kamarnya Ani. Malam pun tiba. Sedikit ada perasaan was-was di hati Bumi karena berulang kali itu pintunya diketuk. Tapi ketukannya itu bukan kayak ketukan kasar seperti tak 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 tak, bukan. Kayak cuma kuku yang diketukin di pintu itu. Dan itu 3 kali gitu ketukannya. Berulang, bahkan seperti selang 10 menit itu selalu ada ketukan yang seperti itu. Karena Sandy udah tidur, hanya Bumi yang terjaga. Kemudian Bumi pun mencoba buat ngecek apa yang ada di luar, kok sampai ada hal seperti itu. Dan ketika dibuka itu Bumi cukup terkejut. Karena apa? Ketika dibuka itu nggak ada sosok apapun, tapi malah ada Ani yang sedang berjalan menuruni tangga. Ani berjalan turun tangga, tek 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 tek. Nah, ketika lihat hal seperti itu kan, Bumi ini nggak langsung nyapa Ani, melainkan berpikir bahwa ini mungkin salah satu petunjuk untuk mengetahui di mana letak angker dari rumah ini. Karena emang hanya sedikit sekali petunjuk yang Bumi dan juga Sandy ini ketahui. Akhirnya Bumi ini mengikuti Ani dari belakang secara pelan-pelan dan sampailah Ani di belakang rumah. Di belakang rumah ternyata yang menyeret beberapa bangkai tikus dan juga bangkai kucing itu adalah Ani. Bangkai-bangkai itu diseret kemudian ditaruh itu di tandon air. Setelah selesai itu, Ani menggali salah satu lubang di belakang rumah dan di situ ada sebuah seperti kuali. Dan kuali itu diisi oleh bangkai kucing dan bangkai tikus. Dan beberapa hal-hal yang itu belum diketahui oleh Bumi. Selesai di situ, Bumi pun akhirnya kan agak sembunyi. Sampai Ani itu kembali lagi menuju kamarnya. Bumi nggak langsung pergi ke kamarnya lagi. Bumi ngecek apa isi dari kuali itu selain bangkai kucing dan bangkai tikus. Di situ ketika Bumi mulai menggali, kemudian mengangkat kuali itu dan dibuka, gak hanya bangkai tikus dan juga bangkai kucing, melainkan juga ada janin yang itu masih kecil sekali ditaruh di kuali itu. Di situ baru lagi Bumi tahu, pantas di rumah itu kelihatan serem, tapi di luar itu nggak kelihatan serem sama sekali. Ternyata ini Bumi hanya berspekulasi bahwa nggak cuma ini aja yang tertanam di sini, melainkan ada beberapa sudut yang itu ditanam benda serupa. Akhirnya Bumi pun mengubur lagi benda itu, kemudian kembali ke kamarnya. Bumi pun tidur, mau memberitahu Sandy di esok harinya. Pagi pun tiba, Bumi dibangunkan oleh Sandy. Kemudian ketika mau diajak turun oleh Sandy, Bumi pun menarik tangan Sandy. Kemudian Bumi menceritakan kepada Sandy apa yang ia alami tadi malam.
tadi malam bercerita seperti ini dan ini. Nah, Sandy pun sempat curiga bahwa nggak mungkin benda gaib itu langsung seperti frontal seperti ini, itu kan. Nggak mungkin tiba-tiba langsung ada bangkai tikus, bangkai kucing itu di tandon air. Kecuali emang benda-benda gaib itu memiliki takaran hawa ataupun takaran kemistisan yang tinggi. Tapi ini nggak ada sama sekali, kecuali emang ada perantara di situ. Dan ternyata Ani adalah perantaranya. Tapi belum terjawab sepenuhnya. Mungkin pikir Sandy, kita harus menemukan di mana letak benda-benda itu terkubur, dan mungkin sejarah rumah ini yang membuat Ani menjadi wadah dari mereka. Mereka yang tak kasat mata. Karena emang Ani itu cuma sendiri di rumah ini. Bisa jadi Ani sempat dihantui oleh wujud-wujud seperti itu, kemudian dijadikan wadah karena Ani sempat tidak sadarkan diri. Itu yang mungkin menjadi seperti kemungkinan-kemungkinan yang bisa aja terjadi. Nah, di situ kan Ani ada acara gitu kan. Kesempatan nih buat Sandy dan juga Bumi buat ngecek semua sudut rumah ini. Karena Ani bilang bahwa ada acara sama temennya, Bumi dan Sandy ini silahkan buat ngecek rumahnya sebebas apapun ya. Anggap aja seperti rumah sendiri. Nah, disitulah kesempatan bagi Sandy dan juga Bumi itu buat ya ngecek segala penjuru rumah. Ani pun berangkat dan dimulailah aksi dari Sandy dan juga Bumi. Di situ waktu yang masih berjalan dan mereka yang masih ngecek ke semua sudut itu dibuat sangat tercengang. Karena mereka menemukan hal-hal yang sangat tidak manusiawi sama sekali. Di mana mereka menemukan 16 kuali atau lebih yang berisi hal serupa yang dilihat oleh Bumi. Segera kuali-kuali itu dihancurkan oleh Sandy dan dibakar. Ketika dibakar dan dimusnahkan, itu ada semacam wujud-wujud yang itu merasa nggak terima. Pada akhirnya, Bumi dan Sandy ini melakukan pembersihan rumah itu sendiri. Dan baru itu diketahui bahwa rumah itu adalah rumah bekas pesugihan. Entah pesugihan apa. Di situ, ketika mendekati akhir pembersihan, muncullah satu wujud yang itu seperti bercerita bahwa dia adalah pemilik lama rumah itu. Wujud itu bercerita bahwa sempat ingin bertobat karena udah tidak kuat dengan syarat pesugihan ini. Sempat juga melakukan pembersihan tapi nggak berhasil. Dan ini, semua yang ada di rumah ini, itu adalah sisa-sisa dari jejak pesugihan yang pernah terjadi. Nah, disitulah ketika Ani pulang, Sandy dan juga Bumi itu bilang, "Mbak, kalau bisa rumahnya dijual aja. Karena mbaknya itu udah terkontaminasi sama beberapa wujud. Takutnya mbaknya bakal diganggu lagi. Tapi tenang kok, kalau ada orang yang beli rumah ini, saya jamin gak bakal kena sawan ataupun kena kesambet gitu, nggak mungkin, karena emang ya di sini Mbak Ani udah benar-benar seperti sedikit menyatu dengan wujud-wujud mereka ya, seperti menjadikan mbaknya ini adalah media untuk mereka melakukan tindakan-tindakan yang itu negatif. Alangkah baiknya Mbak Ani ini mencobalah buat menjual rumah ini, kemudian pindah rumah. Nah, itu tutur dari Bumi ya, saran dari Bumi agar Ani ini menjual rumah. Ya, tanpa berpikir panjang lebar, karena Ani juga udah capek dengan kejadian yang bertahun-tahun ini menyiksa dirinya. Akhirnya dengan berat hati Ani meminta tolong pada Bumi dan juga Sandy untuk menjual atau membantu menjual rumah ini. Nah, di situ terjawab sudah kenapa ada kejadian-kejadian tak nalar di situ. Itu adalah jejak-jejak dari penghuni lama yang pernah melakukan pesugihan di rumah itu. Meskipun hanya tersisa sisa-sisa bekas pesugihan, tapi menjadikan Ani ini sebagai media untuk mereka kembali muncul. Muncul apa? Muncul untuk menelan, entah itu mencari tumbal atau hal-hal negatif lainnya. Nah, disinilah mereka masuk ke dalam Ani, menjadikan Ani media agar mereka kembali bangkit untuk mencari korban lagi. Tapi cukup bersyukur bahwa di situ Sandy dan juga Bumi itu cepat mengetahui niat buruk dari wujud-wujud yang menjadikan Ani sebuah media agar mereka bisa bangkit kembali. Oke,
Itu adalah cerita dari Bumi yang kemarin sempat itu berkunjung ke salah satu narasumber yang bercerita di DM tentang rumahnya ya. Sebenarnya ceritanya singkat banget, makanya saya nggak angkat ya cerita dari Mbak Ani ini karena singkat, cuma beberapa sambatan tentang rumahnya yang angker kayak apa kayak. Tapi kita lihat secara ya langsung bahwa ternyata Ani ini sebagai wadah dari sisa-sisa bekas pesugihan itu, entah itu pengen muncul lagi mencari korban atau sebagainya, entah apa yang dipikirkan wujud seperti itu ya, karena saya nggak terlalu paham logika dari wujud-wujud seperti itu seperti apa. Oke, sebelum saya tutup, jangan lupa buat like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa juga buat share sebanyak-banyaknya jika berkenan di hati para penonton semuanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Sekian dari saya, Bara Balakarsa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.